Nah, ini tanjakannya berbahaya juga ya teman. Klakson dulu. Nggak tahu kenapa saya disuruh ngelakson aja. Halo teman-teman, apa kabar ya? Saya akan pulang ke rumah. Dan teman-teman kira-kira berani nggak nyetir di tempat kayak gini? Jalannya kayak gini, mantap. Udah mulai sepi ya, ini jalanannya naik turun. Paling ada 1-2 motor doang. Ini perlu teman-teman tahu ya, ini malam minggu dan baru jam 8.45, harusnya kan masih ramai, masih banyak yang jalan-jalan, masih banyak yang main. Tapi ini udah mulai sepi. Lihat jalannya sempit dan banyak lubang juga. Kiri kanan rumah, cuman rumah ini doang. Kita nyalain deh. Mungkin lebih better ya teman-teman. Nah, ini dulu saya sempat bikin video juga, cuman kan di dashboard depan saya ditaruh kamera belakang. Nah, ini ada satu kopi tubing ya, ini masih buka, kayaknya udah mulai tutup. Ini kopi terbilang baru, tapi udah mulai ramai juga ya, udah ramai banget ini. Dan pelanggannya pun bukan orang sini sih sebenarnya, lebih ke orang-orang kota. Nah, ini perbatasan Desa Ciasihan nih. Nih kalau pagi pasti ngeliat nih, kalau siang. Ini perbatasannya. Nah, kita akan nanjak. Nah, ini tanjakannya berbahaya juga ya teman. Klakson dulu. Nggak tahu kenapa saya disuruh ngelakson aja kalau lewat sini tuh. Nah, kan tanjakan. Nah, di sini juga sebenarnya dulu pernah ada korban juga ya, mobil truk masuk, tapi truknya truk Voldisel kecil ya, masuk ke bawah sini, ke bawah jurang ini, dan ya inilahi meninggal juga, maksudnya meninggal. Dia infonya sih dulu si driver sama kenek itu meninggal. Kan kalau kenek di belakang, si drivernya di depan. Nah, kalau kenek itu dia loncat, cuman tertimpa batu atau tertimpa apa gitu. Jadi pas loncat dia menggelinding ke bawah dan meninggal juga sih. Kalau supirnya ya gak usah ditanya lah itu kayak gimana. Nah, di sini kita ketemu ada beberapa rumah lagi. Kita ambil kiri. Ini real pulang ke rumah saya ya. Pulang ke rumah real bener-bener. Nah, ini ada beberapa rumah di sini. Kalau malam memang geli takut juga ya lewat sini. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat tuh teman-teman, itu pasti plat B, karena memang di sini tuh banyak tempat-tempat kayak tempat wisata ya, tempat curug, tempat camping. Kalau buat wisata itu enak, tapi asal siang ya. Kalau malam sih udah gelap dan minim pencahayaan, jalan juga berlubang. Di sini tuh kita nggak boleh terlalu kenceng-kenceng, apalagi nggak tahu medan di area sini. Jadi takutnya kan tuh banyak jurang-jurang pinggirnya. Nah, ini kan kalau saya sih udah mulai banyak, maksudnya udah paham lah rute-rute sini tuh. Nah, mungkin teman-teman ada yang lagi kebetulan mau arah sini ya. Ini tips dari saya ya. Ini jalannya masih enak ya, dan udah enak juga, maksudnya jalannya walaupun sepi, gelap, lihat gelap banget kan, gelap banget, tapi ya bersyukurnya jalannya udah bagus lah. Nih, kita sesekali ketemu 1-2 motor yang penduduk asli sini ya, biasanya anak-anak muda yang main dari rumah temennya. Di sini tuh kita anak-anak muda sini tuh jarang yang nongkrong di kafe atau di tempat-tempat tongkrong kayak anak-anak kota lah. Anak-anak kampung itu paling ya kita main ke rumah teman, kayak gitu-gitu aja, ngopi, terus pulang malam, udah gitu aja.
malam gelap banget ya sekitar, nggak ada pencahayaan, nggak ada rumah, nggak ada apapun. Dan memang kalau siang pun bener-bener hutan ini samping ini. Nih saya serasa bukan di Bogor nih, serasa di Sumatera nih kayak gini tuh ya. Dan kayak gini bener-bener hutan. Dan di sini insya Allah ya selama 25 tahun saya hidup belum ada kedengaran, ya saya tidak berharap sih ya, cuman memang ya di sini memang masih terjaga dan ya orang-orang sininya masih kompak juga kalau masalah apa yang kayak kriminal kayak gitu. Kita ketemu lagi 1-2 rumah, tapi kayak kelihatan serem ya kalau malam tuh walaupun ada rumah. Saya lupa masukin begini. Ini masih tetap dengan mobil Jenny ya, mobil Brio, mobil LCGC yang orang memandang dengan sebelah mata, tapi ya cuman mampu beli ini ya teman-teman. Nggak apa-apa lah. Mobil LCGC serasa Fortuner ya, jadi kita oprot-oprotan karena jalannya kayak gini. Nah, ini kita ketemu lagi rumah, jadi kayak rumah di sini tuh segumpluk apa ya bahasa Indonesia. Jadi kayak berkelompok jauh lagi, berkelompok lagi, ada lagi, nggak ada lagi. Udah di record kan? Nah, kita bakal nggak ada rumah lagi. Nah, ini tapi rumahnya di sana tuh di bukit-bukit kayak gitu. Ini kalau pagi jalan ini ya sawah, ini di sini sawah, sampingnya sawah, bener-bener sawah gitu. Masih oke lah, masih banyak, belum terlalu banyak pembangunan di sini tuh, belum terlalu banyak. Banyak penginapan juga ya di sini. Dan teman-teman kalau pengen liburan ke sini mungkin bisa komen di bawah, di kontak nanti untuk rekomendasi. Saya bisa rekomendasiin di sini ya villa atau tempat wisata yang bagus ya. Nah, di sini kita mulai naik lagi. Saya dipakai di gigi 2 ini ya. Nah, kan kalau saya udah, nah di sini pasti gigi 2 tuh sampai sini. Tapi sebenarnya masih bisa nyampe atas dikit karena saya nggak terlalu ngebat aja. Nyaman kamu mana? Bukain dong. Sorry. Saya mau foto dulu ya jalannya. Masih mantap lah ya di sini. Nah di sini juga ya banyak juga sih kalau kejadian-kejadian itu. Semoga ya nggak bertemu apa-apa lah. Nah di sini sebenarnya baru-baru nih teman-teman ada saung-saung warung-warung kayak gini. Ini kayak buat tempat nongkrong atau tempat orang yang mau berwisata, tapi mampir dulu gitu. Tapi kebanyakan orang-orang kampung sini sih ya, yang kayak habis main dulu. Ini mobil nih kalau sampai sini tuh nggak bisa di 4 gigi 2, saya lupa nih. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini nggak, kalau mobil nggak bisa pakai 4 gigi 2. Tapi nggak tahu sih kalau mobil-mobil yang cc-nya udah di atas 2000 kayaknya masih bisa sih. Kalau mobil-mobil kecil sih nggak bisa. Di bawah harus dari gigi 1 di start langsung. Nah ini kita menyebutnya puncak ya. Ini puncak Gunung Menir. Menir itu sebenarnya ada sejarahnya juga. Jadi Menir itu kan dibilangnya kita Belanda ya. Jadi dulu ini tempat ini tuh diduduki sama Belanda, makanya dinamakan Gunung Menir. Jadi Gunung Belanda. Terus setelah itu di zaman Soeharto, ya di zaman era Soeharto, di sini tuh tempat kandang sapi ya. Jadi banyak banget kandang sapi. Banyak sapi-sapi yang diternak di sini sebelum akhirnya ya nggak ada lagi. Nah ini juga agak ngeri-ngeri juga ya. Ini samping kiri kanan itu bener-bener hutan ya teman-teman. Di sini tuh kalau misalnya memang bener-bener ada kebetulan lewat sini ya, kalau malam-malam gini harus sering-sering klakson sih. Ya biar mungkin ada yang nggak tahu,
atau misalnya nggak ngeh ya minggir dulu, maksudnya bisa apa gitu, binatang atau apalah. Kira-kira teman-teman berani gak kesini lewat sendiri malam-malam kayak gini ya, malam minggu aja kayak gini teman-teman ya. Bayangin kalau pakai motor ya teman-teman. Kalau pakai motor lewat sini sendirian, kebayang. Nah di depan ini ada namanya, saya matiin dulu deh ini. Oke, nah ada namanya pos pemberhentian. Jadi kalau di sini itu lewat karcis ya, pakai karcis. Woi, punten. Nah, kebetulan kan saya ya orang sini jadi nggak bayar ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk mobil 25.000 nih lewat sini. Kalau motor 15 ribuan. Nah, ini tempat udah rumah-rumah warga ya teman-teman. Jalannya juga udah naik turun. Mantap kan ya. The best banget nih. Saya yakin lah kalau misalnya teman-teman lewat sini pasti bisa juga. Harus sering-sering ngelakson aja sih kalau daerah sini tuh. Takutnya kan banyak tikungan, maksudnya takutnya banyak anak kecil atau ada motor lagi diem. Jadi mereka tahu. Mungkin nanti videonya saya record sampai atas aja ya, nggak sampai benar-benar rumah karena memang ya gini-gini aja sih. Cuman saya pengen nunjukin aja jalannya kayak gini, mengerikan lah untuk jalan-jalan itu. Lihat. Ini udah rumah-rumah warga ya. Ini udah mending lah, jalannya udah mulai bagus, jadi udah mulai di aspal atau sama dicor. Dulu saya waktu kecil ini jalannya jelek banget ya, banyak mobil-mobil nggak bisa nanjak juga karena jalannya bener-bener kayak kali tapi kering, jadi kayak cuman batu-batu kayak gitu. Kalau mobil nanjak itu di belakang itu banyak batu-batu yang kelempar kayak gitu. Ini bayangin kalau kita ketemu sama mobil, jadi bener-bener harus ada yang ngalah dulu nih, mundur dulu jauh. Tapi sebenarnya agak berbahaya juga ya kalau misalnya di jalan kayak gini, jalan sempit ini kan. Jadi si jalannya itu dia pakai kotak, jadi pakai nggak di persegi dulu ditidurin di kotak. Kalau ban terlalu pinggir itu bisa ngejeblos, dan itu agak susah juga naik kembali ya. Ini dia teman-teman, mengerikan bukan ya. Itu aja teman-teman videonya ya. Semoga teman-teman tidak melihat apapun yang bisa melihat ya, dan ya hanya sekedar jalan aja lah gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih.